Haiya, sebelum mulai kasih komentar dulu dong Bang Udin Editor. Jalan-jalan ke kota Yokohama. Cakep. Jangan lupa naik sepeda. Cakep. Aneh suka alur ceritanya. Asal filmnya dari Asia. Haiya. Nice. Jalan-jalan ke Rusia. Kalau tersesat harus bertanya. Bagi pecinta film Asia, mari tonton sampai akhir videonya. Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar. Kembali lagi bersama saya Mamang Tobi yang kali ini akan membawakan film baru lagi berjudul Muzong Wuren 2 alias A for an A2 yang dirilis pada tahun 2024. Menceritakan tentang seorang pembunuh bayaran yang buta tapi dikenal sebagai orang paling berbahaya di seluruh wilayah kerajaan. Lalu pada suatu hari seorang bocil yatim piatu menyewanya untuk menghabisi anak bangsawan yang telah membunuh adiknya. Namun resikonya dia harus berhadapan dengan pasukan kerajaan. Film ini merupakan sequel dari salah satu film Cina yang populer yang tidak lain adalah A for an A atau Mata Dibalas Mata. Dan kalau video ini rame, saya janji akan membawakan film pertamanya. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah A for an A2. Film dimulai dengan menunjukkan seorang pembunuh bayaran buta bernama Cheng Siji. Nama orang Cina susah. Meskipun buta, dia bukan berasal dari goa hantu sebab dia adalah pembunuh yang sangat ditakuti. Hanya saja selama ini orang hanya mendengar namanya dan tidak pernah melihat wajahnya. Kali ini dia mengikuti sebuah sayembara dari kerajaan untuk menangkap sejumlah buronan. Dia lalu pergi ke rumah judi di pinggiran kota untuk mencari orang tersebut. Sesampainya di sana, seorang bandar yang terlihat mencurigakan tidak mau memberitahu lokasi buronannya kepada Cheng. Alhasil, pembunuh bayaran ini pun menghabisinya saat itu juga. Ternyata bandar tersebut dibunuh karena merupakan salah satu dari buronan yang dia cari sesuai dengan ciri-ciri di poster sayembara. Di sini kita diperlihatkan dengan insting Cheng yang sangat tajam. Biasanya orang yang kehilangan salah satu panca indera, pasti 4 indera yang lain akan menjadi lebih tajam. Ketika Cheng hendak pergi dari sana, para penjaga rumah judi itu tampak tidak terima dengan kematian si bandar dan langsung mengeroyoknya. Tapi sebagai seorang ahli pedang, dia pun mampu mengalahkan mereka dengan sangat mudah. Setelah misinya selesai, dia memilih untuk beristirahat di rumahnya sambil meneguk beras kencur. Keesokan harinya, ada seorang bocil bernama Xiaoyu dan adiknya yang sedang dikejar-kejar oleh sekelompok penjahat. Lalu saat mereka tertangkap, para penjahat ini merampas peluit perak milik adiknya. Sontak, Xiaoyu pun mencoba untuk mengambilnya dengan menggigit tangan salah satu penjahat. Namun sayangnya dia terlalu kecil untuk melawan para jamet tersebut. Cheng yang berada di sana pun tidak tinggal diam. Dia lantas mengusir mereka dari sana. Tapi karena tidak ada yang mau menurut, dia pun terpaksa menggunakan kebrutalan. Merasa berhutang budi, Xiaoyu pun berterima kasih kepada Cheng sambil memberikan buah apel. Namun bukannya diterima, pembunuh itu malah mengabaikannya. Malamnya, Xiaoyu menyusup ke sebuah kedai untuk mencuri makanan sebab dia dan adiknya sudah kelaparan. Sayangnya, dia ketahuan oleh penjaga kedai. Sontak, Xiaoyu pun langsung menodongkan tusuk cilok sembari ketakutan. Melihat itu, si penjaga kedai justru merasa prihatin. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk memberi 2 potong roti untuk Xiaoyu. Saya kira tadi bakal dipukulin. Terima kasih ya orang-orang baik. Tidak lama kemudian, ada sekelompok orang yang masuk ke dalam kedai
kedai tersebut. Di sini mereka dipimpin oleh seorang anak pejabat bernama Jiulang atau kita sebut saja dia Samidi. Dia dan anak buahnya lalu menyandra semua orang yang ada di dalam kedai, termasuk wanita yang memberikan roti kepada Xiao Yu. Rupanya kedai itu adalah milik keluarga pemberontak yang berencana untuk kabur dari kota. Akan tetapi Samidi tidak datang atas nama istana. Dia justru ingin membungkam mereka agar tidak melapor kepada kerajaan. Karena 1 tahun yang lalu Samidi pernah menghabisi anak dari pemilik kedai. Oleh karena itu dia pun memutuskan untuk membantai keluarga pemberontak tersebut. Di lain pihak, Xiao Yu yang masih berada di sana pun bersembunyi di tumpukan jerami sambil menahan diri untuk tidak berteriak. Namun naasnya anak sekecil itu sudah menyaksikan pembantaian brutal yang sudah pasti kejadian ini pasti akan membekas di ingatannya sampai kapanpun. Di saat Samidi akan mengecek tumpukan jerami, Xiao Yu pun panik dan melarikan diri saat itu juga. Alhasil, Samidi pun menyuruh tangan kanannya yang bernama Yao untuk mengejarnya. Ketika sedang berlari, dia tidak sengaja bertabrakan dengan Cheng yang sedang mabuk. Namun, jamet ini hanya menganggapnya sebagai orang buta biasa. Ketika pulang ke rumah, Cheng menemukan Xiao Yu yang sedang bersembunyi. Awalnya dia ingin mengusir bocil tersebut karena dia ingin tidur. Tapi tidak berselang lama anak buah Samidi mendobrak rumahnya. Di sini, Cheng merasakan sebuah ancaman besar yang dihadapi si bocil dan akhirnya dia pun memutuskan untuk menyembunyikannya. Karena tidak menemukan Xiao Yu, anak buah Samidi pun pergi dari sana. Kemudian Yao melihat seorang bocil yang tidak lain adalah adik Xiao Yu. Dan sialnya, mereka mengira kalau bocil itu adalah Xiao Yu. Alhasil, para jamet ini menangkapnya dan membawanya dengan kuda. Si bocil yang panik pun langsung meniup peluit agar kakaknya datang. Dan mendengar itu, Xiao Yu bergegas keluar untuk mengejar adiknya. Namun apa daya, kakinya tidak secepat kaki kuda. Lalu dengan kejamnya mereka menjatuhkan si bocil hingga terinjak-injak. Pagi harinya, Xiao Yu menemui Cheng dengan hati yang bersedih setelah menyaksikan adiknya tewas mengenaskan. Dia lalu mendatangi Cheng dan meminta tolong kepadanya untuk membalas kematian sang adik. Mendengar itu, Cheng mengatakan kalau dia bukan pembunuh sembarangan. Dia hanya membunuh para buronan yang ada di poster sayembara. Dia pun memilih untuk meninggalkan si bocil dan pergi ke sebuah pasar untuk bertemu temannya yang bernama Huzi. Dia adalah seorang informan yang memiliki segudang informasi tentang sayembara. Kemudian, Huzi memberitahu bahwa ada seorang bocil yang ingin menyewanya untuk membunuh Samidi, si anak pejabat. Dan tentu saja, bocil yang dimaksud adalah Xiao Yu. Jika dia berhasil membunuhnya, maka Xiao Yu akan memberikan hadiah peluit perak yang merupakan peninggalan kedua orang tuanya. Tapi lagi-lagi, Cheng menolak tawaran tersebut. Pada saat Cheng pulang ke rumah, Xiao Yu telah menunggunya. Dan untuk kesekian kalinya, dia memohon agar pembunuh buta ini mau membantunya. Karena terus-terusan ditolak, kesabaran Xiao Yu pun habis dan mengatakan bahwa kematian adiknya merupakan kesalahan Cheng. Padahal malam itu Cheng seharusnya bisa menolongnya. Mendengar itu, dia pun langsung mengusir Xiao Yu saat itu juga. 你救的帮我都是你害的。我没救过你，也不会帮你。如果你没救我，那就是我死，小岛不会死。 滚！ Keesokan harinya, Cheng pergi keluar kota untuk mencari seorang buronan. Dalam perjalanannya, tiba-tiba kereta kudanya rusak sampai membuatnya terlempar ke arah jurang. Tapi untungnya, dia menemukan pijakan batu sehingga tidak terjatuh. Di saat yang bersamaan, Xiao Yu mengikuti Cheng sejak tadi. Dan seketika, Cheng pun menarik bocil itu ke punggungnya.
Setelah mereka selamat, mau tidak mau, Cheng pun harus membawa Xiao Yu bersamanya, karena kalau ditinggal anak sekecil dia pasti akan diculik. Apalagi wilayah yang dilewati jauh dari pemukiman warga, dan agar bocil ini berguna, Xiao Yu pun diminta untuk membacakan peta. Di perjalanan, mereka melewati hutan-hutan dan mata air yang sangat asing bagi Cheng. Beruntung mereka tidak tersesat karena Xiao Yu menunjukkan jalan yang tepat sesuai dengan peta. Tumben nih ada cewek yang bisa baca maps. Sesampainya di kota tujuan, Cheng bergegas mencari buronan yang dia incar. Lalu saat mereka berjalan-jalan di pasar, Xiao Yu melihat buronan tersebut yang sedang bertransaksi dengan seorang pedagang. Agar tidak dicurigai, Cheng pun berkunjung ke rumahnya sebagai tamu dan pura-pura tersesat. Di sana, dia ditawari minum layaknya tamu pada umumnya. Tapi tidak berselang lama, dia merasakan adanya tetesan darah di bawah kursinya. Sementara itu, Xiao Yu yang sedang bermain di tepi danau pun juga kaget saat melihat sebuah potongan tangan yang mengambang di danau tersebut. Sontak, dia pun berteriak ketakutan dan... Setelah menghabisi buronan itu, Cheng meminta Xiao Yu untuk pergi meninggalkannya. Lagi pula, kota ini cukup aman baginya. Tentu saja Xiao Yu tetap ingin ikut bersamanya. Dia juga menawarkan diri untuk membaca peta seperti tadi. Namun, keputusan Cheng sudah bulat. Jadi mau tidak mau, bocil itu pun terpaksa membiarkannya pergi. 1 bulan setelah perpisahan mereka, Cheng dikejutkan dengan kehadiran Xiao Yu di rumahnya. Akan tetapi bocil ini tampak penuh luka dan tidak sadarkan diri. Merasa kasihan, dia pun memutuskan untuk mengobati lukanya. Keesokan harinya, Xiao Yu akhirnya terbangun dari pingsannya. Kemudian Cheng bertanya bagaimana bocil itu bisa sampai di rumahnya. Rupanya dia telah menghafal peta milik Cheng sehingga bisa tahu rute pulang yang paling cepat. Tapi karena tidak punya kendaraan, dia pun nekat berjalan kaki selama berhari-hari. Dan ketika sampai, dia langsung pingsan akibat kehabisan tenaga. Setelah menjelaskan perjalanannya, Xiao Yu meminta kepada Cheng untuk mengajarinya bertarung agar dia bisa balas dendam sendiri. Tanpa pikir panjang, Cheng langsung menolak permintaan tersebut, tapi dia mengizinkan si bocil untuk tinggal di rumahnya. Dan sejak hari itu, Xiao Yu memulai kehidupannya bersama Cheng dan membantunya bersih-bersih di rumah. Kayaknya mending gak usah dibersihin deh daripada bikin kesandung. Pada suatu hari saat Cheng sedang memburu seorang buronan, Xiao Yu tiba-tiba muncul dan membantunya ketika hampir kehilangan targetnya. Mulai dari sini Cheng menyadari potensi yang ada di dalam diri Xiao Yu. Akhirnya dia pun memperbolehkannya untuk ikut dalam misi perburuannya. Dan berkat bantuan si bocil, dia jadi bisa menangkap lebih banyak buronan. Secara perlahan, hubungan di antara mereka pun menjadi lebih akrab. Bahkan Xiao Yu sudah menganggap Cheng sebagai ayahnya sendiri, meskipun pembunuh bayarin itu selalu bersikap cuek. Lalu pada suatu malam, mereka berdua tidak sengaja melihat sebuah perampokan di rumah simpan pinjam. Dan karena ada warga lokal yang disandra, Cheng dan Xiao Yu pun memutuskan untuk menolong mereka.
Namun di tengah-tengah pertarungan itu, pedang milik ketua perampok tiba-tiba menyemburkan api yang membuatnya cukup kewalahan. Sayangnya, dia tidak bisa menangkap perampok tersebut yang melarikan diri dengan sangat cepat. Di samping itu, dia juga harus mengobati luka di punggungnya. Pagi harinya, Xiao Yu membuatkan sup kue untuk Cheng agar dia cepat pulih dan bisa bekerja lagi. Di sela-sela sarapan, Cheng bertanya tentang kedua orang tua Xiao Yu. Meskipun sedikit berat, tapi bocil ini tetap menjawabnya. Dia mengatakan kalau ibunya meninggal gara-gara kelaparan. Malamnya, Xiao Yu mengobati luka bakar di punggung Cheng. Di sini, dia terkejut dengan jumlah luka yang ada di tubuhnya. Rupanya, semua luka tersebut berasal dari perang. Karena sewaktu masih muda dulu, dia adalah seorang komandan pasukan kerajaan. Beberapa hari kemudian, Xiao Yu datang ke sebuah tempat hiburan untuk meminta informasi kepada informan tentang lokasi markas para perampok. Setelah mendapatkan alamat si perampok, dia tidak sengaja melihat Yao di tempat hiburan itu. Spontan, Xiao Yu pun mengikutinya ke sebuah ruangan. Dan ternyata, Samidi juga sedang berada di sana sambil menikmati pertarungan ilegal. Melihat kehadiran Xiao Yu, Jamit ini pun memintanya untuk duduk di sampingnya. Di sini, si bocil hanya bisa termenung sambil mengenang kematian adiknya. Dan di lubuk hatinya yang terdalam, dia sebenarnya ingin menebas leher Samidi saat itu juga. Tapi sayangnya, dia masih belum berani untuk melakukannya. Terlebih lagi, Samidi adalah orang yang sangat kejam dan brutal. Sepulangnya dari tempat hiburan, dia diajak Cheng ke sebuah tempat untuk membicarakan sesuatu. Di tempat tersebut, Cheng berkata bahwa Xiao Yu harus segera pergi dari kota karena cepat atau lambat Samidi pasti akan mengetahui identitasnya. Namun, bocil ini tidak ingin pergi kemanapun sebelum membalaskan dendamnya. Untuk membuktikan bahwa dirinya bukan bocil lemah, Xiao Yu pun nekat mencuri peledak milik Cheng lalu pergi ke markas para perampok. Di sana dia memancing para perampok ke sebuah ruangan, kemudian dia mengancam akan meledakkan bomnya jika mereka berani mendekat. Tapi sialnya, para perampok ini berhasil merebut pemantik bomnya sehingga Xiao Yu pun jadi terpojok. Tapi sangat beruntung, Cheng datang di waktu yang sangat tepat. Setelah insiden tersebut, Cheng sangat marah dengan tindakan si bocil yang sangat gegabah. Xiao Yu pun mengatakan kalau dia hanya ingin membuktikan bahwa dirinya punya keberanian yang cukup untuk balas dendam. Karena saat bertemu Samidi kemarin, dia masih takut untuk bertindak. Padahal dia hanya perlu mengambil pisau dan menusuk perut si Jamet. Tapi entah kenapa, dia tiba-tiba mati gaya. Setelah mendengar hal tersebut, Cheng pun akhirnya luluh dan mau mengajari Xiao Yu untuk balas dendam. Pertama-tama dia mengajaknya ke sebuah kedai. Di sana dia mengajarkan cara untuk menandai leher orang dengan kuas tanpa disadari oleh orangnya. Dan jika dia berhasil menguasai teknik ini, maka dia pasti bisa membunuh Samidi dengan efektif dan efisien. Tanpa membuang waktu, Xiao Yu pun langsung mempraktikkan teknik tersebut. Malah jadi kayak tompel nih. Beberapa hari kemudian, Yao menyusup ke rumah Cheng untuk menginterogasi Xiao Yu. Rupanya, dia mendapatkan alamat rumah itu dari perampok yang masih dendam kepada Cheng. Di sini, Yao mengatakan kalau dia melihat sebuah poster sayembara yang bergambar Samidi.
Dan setelah diselidiki, akhirnya dia tahu bahwa orang yang menggambarnya adalah Xiao Yu. Tidak berselang lama, Cheng pulang ke rumah dan merasakan sebuah kejanggalan. Apalagi Xiao Yu mendadak hilang tanpa jejak. Lalu saat dia sedang mencarinya, Yao muncul dan langsung menyerangnya.那你掐死他吧。去杀人，多几个想报仇的活人。 Setelah menghabisi mereka, Cheng dan Xiao Yu berlindung di rumah Houzi. Di sana mereka bersiap untuk pergi keluar kota karena tempat itu sudah terlalu bahaya. Besoknya mereka berdua memulai perjalanan ke kota Chang'an yang merupakan kampung halaman Cheng. Namun perjalanan ini akan memakan waktu berhari-hari. Ketika sedang beristirahat, Xiao Yu bercanda dengan menawarkan salah satu matanya agar Cheng bisa melihat lagi. Akan tetapi dia hanya tertawa karir karena lelucon bocah ini terlalu dark. 你要左边还是右边？你为什么要离开家乡？左边大一点。明天还得赶路呢。 Pagi harinya, Cheng terkejut saat tahu bahwa Xiao Yu sudah tidak ada di sana. Kemudian ada seseorang yang memberitahunya kalau bocil itu telah kembali ke kota sebelumnya dan diantar oleh seorang penunggang kuda. Merasa khawatir, Cheng pun memutuskan untuk putar balik dengan menunggangi kuda kesayangannya. Di sisi lain, Samidi sedang mempersiapkan ratusan prajuritnya untuk mengejar Cheng dan Xiao Yu. Karena di hari itu, dia mendengar kabar bahwa Yao telah tewas di tangan Cheng. Tapi tanpa sepengetahuannya, Xiao Yu diam-diam telah berhasil menyusup ke rumahnya untuk membalas dendam. Lalu pada saat Samidi masuk ke kamarnya, dia merasa ada yang janggal di bawah kolong mejanya. Dan ketika dia mengeceknya, tiba-tiba... Sayangnya, upaya balas dendamnya digagalkan oleh pengawal Samidi. Namun, Xiao Yu tidak tinggal diam dan langsung mempraktekkan semua teknik yang pernah diajarkan oleh Cheng. Sementara itu, Samidi baru saja mengonsumsi serbuk haram yang membuatnya terasa melayang. Kemudian dia memasukkan segenggam serbuk itu ke dalam mulut Xiao Yu hingga si bocil batuk dan mengeluarkan darah. Sontak, Xiao Yu pun membalasnya dengan meludahi wajah Samidi. Di sini, Samidi sangat memuji keberaniannya. Akan tetapi, dia tidak akan membiarkan bocil sekecil itu merusak reputasinya. Alhasil, dia pun memutuskan untuk menghabisinya secara perlahan. Tapi untungnya Cheng datang di waktu yang tepat. Melihat kehadirannya, Xiao Yu pun langsung memeluk Cheng layaknya seorang anak yang merindukan ayahnya. Ketika hendak pergi dari sana, mereka dihadang oleh puluhan prajurit Samidi. Di sini, Cheng pun sadar bahwa mereka tidak mungkin bisa pergi tanpa ada pertumpahan darah. Jadi mau tidak mau, dia pun harus membantai semua jamet tersebut. Meskipun sudah mengerahkan seluruh kemampuannya, tapi pasukan itu terus bertambah banyak, hingga akhirnya mereka berdua terkepung dan tidak bisa berkutik. Bahkan Xiao Yu sampai pingsan karena tidak sanggup menghadapi situasi yang sangat menegangkan tersebut. Namun bagi Cheng, ini adalah hal yang sangat biasa. Sebelum membrutal lagi, dia pun memutuskan untuk menggendong Xiao Yu. Lalu dengan insting yang kuat, dia langsung melibas mereka semua.
Ketika sudah menghabisi seluruh pasukan itu, kini dia harus berhadapan dengan Samidi. Meskipun badan Cheng sudah dipenuhi dengan tusukan pedang, namun dia tetap bisa bangkit demi membalaskan dendam Xiao Yu. Dan pada saat Samidi mulai kelelahan, dia pun menggunakan kesempatan ini untuk menghabisinya. Lalu dengan kondisi yang berdarah-darah, Cheng menggendong Xiao Yu keluar dari rumah Samidi yang telah terbakar. Setelah semuanya selesai, Cheng memeluk Xiao Yu dengan erat sambil mengelus rambutnya. Kemudian secara perlahan Cheng menghembuskan nafas terakhirnya di bawah salju yang turun dengan tenang. Keesokan harinya, Xiao Yu tersadar dari pingsannya. Di sini, dia dirawat oleh Huzi dengan sangat baik karena sebelum membrutal, Cheng sempat berpesan agar temannya itu mau menjaga Xiao Yu. Ketika si bocil sudah pulih, Huzi mengajaknya pindah ke kota Chang'an yang damai dan memulai hidup baru tanpa pertumpahan darah. Lalu, film pun tamat dengan sangat mengharukan. Dari film ini kita belajar untuk tidak meremehkan orang-orang seperti Cheng yang memiliki kekurangan. Karena di samping kekurangan pasti ada kelebihannya. Seperti saya yang walaupun hidupnya sedikit blangsak tapi tetap ganteng. Hihi. Segitu dulu untuk hari ini. Saya Tobi mewakili orang yang di sabun mandinya ada rambut-rambutnya mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan kamsia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngecek sabun dulu lah, siapa tahu banyak rambutnya. Jangan lupa komen kalau mau nonton film pertamanya ini, tapi yang versi nobar.